Halo teman-teman, kembali lagi di channel Investri. Kali ini saya sedang bertemu dengan kawan lama saya yang merupakan sebelumnya pelaku pasar modal. Nah, namun pada saat ini beliau berpindah profesi di bidang asuransi. Tapi kita sama-sama tahu bahwa sebenarnya industri asuransi dengan industri pasar modal sebenarnya kawan dekat. Kenapa? Industri asuransi juga memberikan pengenalan kepada kita bahwa di sana juga ada produk investasi melalui unit link biasanya kan. Nah, lantas apa bedanya industri asuransi dengan industri pasar modal dari kacamata beliau yang sudah terjun langsung di dua sektor ini? Lanjut saja, di hadapan saya ada Pak Rizky Adiputra. Halo, selamat siang semuanya. Pak Rizky sekarang bekerja di mana Pak? Untuk sekarang saya selaku agensi dari Bank Indonesia. Jadi untuk khusus teman-teman atau rekan-rekan yang ingin bertanya tentang Bank Indonesia, bisa juga langsung ditanyakan di YouTube Mas Ade ini nantinya. Betul. Nah kemudian Pak, saya mau bertanya, kan teman-teman ini kan masih banyak ya pemula dan awal. Ya. Nah biasanya banyak juga bertanya pada saya bahwa asuransi itu juga menawarkan produk investasi. Ya, nah, betul. bedanya antara produk investasi yang ada di asuransi dengan produk investasi langsung di pasar modal itu apa? Pada khususnya sih kita kan sama-sama jasa lembaga keuangan non-bank. Betul. Nah, untuk yang mengatur sini asuransi bukan hanya sekedar membayar premi top, tapi ada beberapa produk yang kita bisa diversifikasi. Beberapa produk yang bisa kita pecah satu ke bagian instrumen investasi. Nah, kalau di Manulife sendiri ada namanya kayak MAMI, Manulife manajer investasi, dan itu memang sudah ada izin wakil manajer investasi khusus untuk yang mengatur dan manajer investasi untuk MAMI sendiri. Jadi WMI dan MI pun berbeda, jadi orang mesti tahu juga. Nah, yang mengatur kemana alur investasinya adalah MAMI itu, bukan Manulife ya. Bukan Manulife ya, Jadi berarti Manulife sudah sebagai anak perusahaannya nanti itu MAMI mengatur di mana premi itu dialokasikan, yang tentunya sudah tertera juga di dalam polis. Mungkin kalau yang sering kita dengar, kalau teman-teman juga sudah dengar tuh, instrumen investasi paling kalau dari sisi asuransi dan investasi ini sebutnya unit link. Unit link, Nah, betul. unit link sendiri ada yang masuk ke beberapa sektor, contohnya ada saham, ada masuk ke reksadana pasar uang, gitu dan lain sebagainya. Jadi antara di Manulife sendiri itu Manulife khusus untuk asuransinya dan MAMI-nya sendiri itu untuk investasi ya Pak? Ya, Jadi dengan kata lain premi yang masuk ke Manulife itu sebagian alokasi dananya diberikan instrumen produk investasi, kemudian dijadiin produk unit link tadi ya Manulife. kalau itu ya seperti itu. Ada juga memang dari MAMI sendiri pun mengeluarkan produk, terus biasanya sih corporate ya. seperti BPLK atau lembaga keuangan khususnya untuk dana pensiun. Nah, itu biasanya yang mengatur kontrol dari suatu perusahaan untuk mengatur keuangan nanti untuk dana pensiun perusahaan itu diatur di Manulife. Jadi untuk yang lebih khusus sudah ada penanganannya di situ dari berbagai macam instrumen itu udah banyak juga seperti saya bilang tadi yang risk and rewardnya terukur Gitu. Jadi kalau untuk produk investasinya memang secara langsung itu memang udah kendali dari MAMI investasinya. Ya, sudah ada dia proyeksi ya. Tetap kita kan teman investasi itu ada reward juga tuh ada risknya juga. Seperti kita tahu juga ada beberapa yang kemarin lagi heboh gitu, beberapa financial planner yang mengaku bisa bekerja sama dengan manajer investasi padahal nyatanya kan tidak terdaftar gitu, belum terdaftar. Ya, itu yang kita harus tahu. Makanya sebagai kenapa saya juga memilih Manulife karena sebagai salah satu yang paling tertua sudah 35 tahun Manulife di Indonesia dan juga cakupannya sudah sangat luas. Nah, makanya saya pilih ini. Jadi seperti halnya kalau di Mas Ade saya pilih sekuritas, mungkin saya juga tahu kan. Saya pilih NKBD cukup besar. Jadi supaya buat gagal bayar ataupun potensi kerugian gitu ya. Kerugian atau default sendiri itu kecil gitu ya. gitu. Nah, Pak Rizky kan sendiri sebelumnya kan pernah
ada di bidang pasar modal. Iya. Nah sekarang kan berada di industri asuransi. Nah sepengalaman Bapak, apa sih perbedaannya yang Bapak rasakan di industri, baik di industri pasar modal maupun di asuransi? Yang saya tekankan adalah seperti ini. Kalau secara gampangnya analogisnya adalah instrumen keuangan khususnya di saham itu saya ibaratkan seperti kaca depan mobil. Kita memproyeksikan apa yang ada di depan, kemana kita akan melaju, arah mana yang kita tuju. Itu kita bisa ke analogi seperti itu. Nah, asuransi adalah seatbelt atau apa namanya, pengamannya. Kenapa? Ya kita tidak tahu arah tujuan kita itu aman atau tidak. Karena kita kan sudah menuju tempat yang sudah kita tuju, tapi tidak tahu bagaimana keadaannya pada saat itu dan lain sebagainya. Asuransi adalah pengamanan. Jadi saya terus sarankan, walaupun sejago-jagonya orang nyetir, kita nggak ada yang tahu kan. Kecelakaan bisa saja terjadi kapan kan. Gitu. Jadi sebenarnya kalau bicara return, bicara investment, memang sebaiknya investasi, proteksi dan proteksi ya, gitu ya. Saya cenderung tergantung dari sisi kliennya juga. Kliennya. Jadi contoh seperti saya ingin aman dan sebagainya. Ya, saya sarankan yang produk investasi khususnya memang khususnya investasi, proteksi dengan kita khususnya proteksi. Cuma kalau tetap kliennya pengen yang ingin dicampur, ya saya sarankan ada unit link juga. Dan kan memang akan terbagi nantinya. Cuma tetap diversifikasi, nanti akan terbagi juga. Proteksi jadi sedikit, yang diterima menurutnya, dan investasi juga tidak maksimal. Jadi mungkin dari saya adalah pilih yang memang sesuai dengan rencana keuangan dari Anda sendiri. Jadi profil risiko dari teman-teman pemula sendiri juga penting untuk diketahui ya Pak? Ya, perlu. Jadi apa kita pengen cari return saja, apa dengan return plus proteksi, tapi ya itu juga sebanding gitu kan? Kalau istilahnya sih saya paling gampang sih kalau buat anak-anak muda itu investasi khususnya di pasar modal, mungkin orang pikir adalah mencari cuan. Nah, kalau di asuransi adalah menjaga cuan itu. Contoh, kita di investasi kita udah dapat dana sekian dengan investasi keuntungan sekian, bisa kita alokasikan di asuransi. Kenapa? Supaya kita tidak tahu apa yang akan di depan. Seperti contoh dari awal tahun kita mengalami COVID. Kita tidak tahu. Karena kita harus menjaga soal kesehatan, soal insurance life ataupun dan sebagainya. Pendidikan juga sekarang sudah membuat virtual. Kita ada mengetahui bahwa sistem yang akan melaju nantinya di industri ini akan seperti apa. Jadi tetap harus ada namanya proteksi. Ya, jadi teman-teman dari pembicaraan kita tahu nih bahwa investasi boleh, tapi proteksi juga jangan sampai dilupakan, gitu ya. Kemudian juga kita sekarang juga tahu nih bahwa setiap dana yang dibayarkan sama teman-teman, kalau misalkan membayar premi di mau itu di asuransi A, B, atau C, semuanya kembali lagi ke industri jasa keuangan, betul. Salah satunya adalah produk-produk di pasar modal. Jadi kalau misalkan teman-teman saat ini belum menyadari hal itu, di luar sana sudah banyak yang melakukan hal itu. Jadi teman-teman bisa langsung bisa berinvestasi secara langsung karena sekarang semua sudah paten, gitu ya Pak ya? Iya. Kembali lagi, kalau misalkan sekarang kan lagi masa krisis ya Pak ya? Lagi masa krisis karena dampak COVID. Apakah di industri asuransi juga kena dampak seperti itu? Kan kalau di saham kan harga saham yang terkuras, CSG yang jatuh, terus banyak yang lagi potensial loss. Apakah di industri asuransi seperti itu dan di manajemen investasinya langsung, bagian maminya langsung juga terdampak? Kalau saya sih lebih sisi pola pikir gitu ya. Saya belum bilang ini sebagai krisis, tapi lebih mungkin penurunan signifikan aja karena berdampak semuanya. Kalau bilang krisis ya tidak secara serta-merta karena masih ada yang nunggu, masih jalan ya. Sejalan benar. Resesi mungkin penurunan yang memang masih bisa diukur gitu. Terus bagaimana dampaknya dari sektor asuransi? Secara kalau dari saya pola pikir dari awal tahun yang saya sudah jelaskan adalah makin banyak orang sadar soal kesehatan, bagaimana mengelola keuangan, jadi mereka bisa menyimpan dana darurat pentingnya seperti itu. Jadi mereka sudah mulai sadar.
memang betul pokoknya simpel. Mungkin sekarang maaf kita tidak pakai masker karena memang sedang wawancara, tapi sekarang rata-rata kita sudah pakai masker, sudah mulai sadar akan kesehatan. Betul. Seperti itu. Jadi pesan bapaknya apa nih Pak? Untuk teman-teman yang kaum milenial, terutama yang masih mereka yang belum melek tentang literasi keuangan, baik itu asuransi maupun pasar modal. Pertama, secara gambaran adalah di luar sana keuangan itu bukan hanya menyimpan, bukan hanya saving. Kalau di luar sana, kalau untuk saving saja, Jepang sering banget saving hingga sekarang banyak pun sampai 0%. Iya betul. Nah, saking seringnya orang saving, maka sekarang kita udah beralih seperti halnya Korea. Mereka lebih sisi investing, contoh kayak kopi budaya, dan itu investing gitu. Seperti contoh kalau beberapa kultur mungkin ada yang tahu SM, kalau itu YG, terus GYP, contoh itu ada loh saham mereka di Korea sendiri. Nah, di industri keuangan Indonesia seperti yang kita tahu seperti Unilever, Telkom, dan lain sebagainya, Astra itu sudah beredar dan memang sudah bisa kita investasikan. Yang paling penting adalah kita tahu bahwa saham itu ada di sekitar kita. Instrumen keuangan dan instrumen investasi sudah berada di dekat kita sudah lama, tapi kita terlambat menyadarinya karena semakin pelan adalah semakin kita tidak tahu bahwa keuntungan yang kita dapatkan hari ini harusnya bisa lebih besar daripada nanti, seperti itu. Jadi kita harus menginvestasikan beberapa ilmu kita bukan hanya dalam hal bekerja, tapi dalam hal berinvestasi juga perlu. Ya, arti ini ya Pak ya, biarkan jangan sampai kita bekerja untuk uang, tapi mulai kita ubah mindset kita, uang yang bekerja untuk kita, seperti itu ya. Ya, betul. Jadi bagaimana kalau istilahnya mungkin orang-orang tahu Warren Buffett, bagaimana uang tetap berputar pada saat kita tidur. Itu yang kita inginkan. Bagaimana uang tetap mengalir, tetap bisa berkembang pada saat kita tidur. Itu yang bisa menjadi pola pikir yang paling penting. Nah, pertanyaan terakhir sih Pak, Bapak kan selama ini kan sudah berkecimpung di dunia di pasar modal ya, kemudian sekarang di asuransi. Kira-kira Bapak sekarang lagi fokus investasinya di mana Pak? Apakah tepat nih saat ini kita dengan kondisi COVID ya, kan market crash, kondisi IHSG sekarang 5.100. Ya. Apakah Bapak juga masuk lagi masuk? Kalau saya tetap optimis, selama orang masih mandi, saya bilang begitu, semua produk pasti jalan. Walaupun memang tetap kurang, tapi tetap orang masih butuh kebutuhan. Tetap spending lah ya. Tetap spending. Selama satu kelemahan tapi juga kekuatan dari Indonesia adalah orang Indonesia konsumtif, sangat konsumtif. iPhone terbaru tetap ada yang habis beli, Padahal mahal ya. mahal. Tetap aja orang beli cocok buat spending. Makanya kita hal yang di Indonesia mungkin salah satunya adalah menjaga itu. Tapi tetap terukur, Menjaga tapi tetap terukur ya, supaya tidak deflasi juga bahaya karena inflasi cenderung turun, tapi setidaknya bisa kita ukur. Makanya banyak data-data yang bilang bahwa resesi dan lain sebagainya itu hanya data-data itu aja. Memang kenyataan kayak investasi ada kita melihat masa depan. Kenapa oleh pertama kita mengukur bahwa ini sudah pernah terjadi di 2015, 2008 dan 98 benar besar Pernah terjadi lebih parah ya daripada ini ya. Nah, jadi mungkin saatnya kita sebagai mungkin generasi penerus mungkin nantinya kita bisa membantu keuangan negara pun ya seperti dari investasi kan, karena emang dari investasi pun udah kena pajak loh ya. Betul. Ada kena pajak itu. Nah itu yang mungkin salah satu instrumen yang bisa membantu pemerintah, tapi kita tetap dapat cuan seperti itu. Jangan lagi kita hanya sebatas ini ya Pak ya, konsumsi aja, Ya. tapi kita nggak pernah menikmati hasil dari konsumsi yang kita lakukan, seperti ya, itu kan. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan teman-teman sendiri juga sekarang semakin memahami bahwa antara industri asuransi dengan industri pasar modal sebenarnya ada keterkaitan. Ya pasti. Di mana
premi-premi asuransi yang dimasukkan ke industri asuransi secara langsung atau tidak langsung pun juga pasti akan dibelanjakan di produk-produk pasar modal seperti itu kan. Nah, kita sebagai kaum milenials, kaum muda yang sekarang sedang gencar-gencarnya belajar literasi keuangan, jangan sampai kita hanya terus menutup mata bahwa ya kita harus kerja keras terus gitu, dan kita juga jangan sampai hanya sebatas menjadi konsumer aja gitu kan. Ya. Sementara di sekeliling kita produk-produk investasi atau perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan produk itu setiap hari kita beli. Nah sekarang kita rubah nih ya Pak ya, belanja boleh, konsumsi boleh, tapi miliki perusahaannya, betul nggak seperti Ya. itu Pak? Makanya jangan, saya selalu bilang, jadi di setiap saat, misalnya waktu saya pernah bekerja di salah satu sekuritas, saya bilang bahwa kalau saya pun nggak mandi, tapi saya punya perusahaan seperti investor, saya dapat untung dari orang-orang yang mandi. menarik. Ya kan? Contoh, saya nggak ngopi, tapi saya beli perusahaan yang bikin kopi. Maaf, saya bilang merek seperti Starbucks. Saya dapat cuan dari kalian-kalian yang ngopi. Mungkin Betul. Kita belajar lagi dari Pak. Kita nggak mandi, kita nggak beli sabun, kita bisa dapat cuan dari orang-orang yang beli sabun. Karena apa? Karena kita beli saham perusahaan yang membuat sabun tadi. Menarik nih. Gitu. Jadi simpel itu. Saham adalah franchise termurah yang saya temukan. franchise murah. Ya. Gimana tuh Pak? Bisa jelaskan? Menurut saya itu sebagai salah satu instrumen yang menarik adalah BCA. Satu lotnya 30 ribuan. Kalau kita beli minimal kan artinya 3,1 juta. 3 jutaan ya. Oke. Saat kita memiliki uang 3 juta, bisa nggak buat satu bank? Nggak bisa. Satu bengkel nggak bisa, cukup nggak kan? bisa. Kita bikin produk-produk seperti ini nggak cukup dengan uang 3 juta. Buat satu bank pun perlu berapa modal kan? Betul. Makanya salah satu franchise menurut saya juga franchise karena kita yang memiliki perusahaan, kita tahu bagaimana pergerakan perusahaan, dan itu menjadi ya hal yang menurut saya luar biasa gitu. Dan ini sudah ditemukan dari dulu. Kita beli pun kita lihat perusahaan yang nyata gitu Ya, yang nyata. sering gitu kan. Jadi ya balik lagi ke teman-teman, kita di sini sudah berdiskusi panjang lebar. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada hari ini itu teman-teman bisa mengambil suatu pelajaran yang penting dan bisa menambah ilmu dan wawasan teman-teman terkait literasi keuangan, baik itu industri asuransi maupun industri di pasar modal. Segera ambil keputusan untuk belajar, jangan sia-siakan waktu kalian, mulailah berinvestasi.